I want to say thank you for supporting the team. It's amazing. It starts all when I come into the country with the plane, every support everywhere. So we appreciate it a lot, and I hope for the upcoming games there's also the same support, and we will do everything to win the games. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola, salam Piala Asia Qatar 2024 ini guys. Oke, hari ini saya ingin berbicara terkait dengan sepak bola dan ingin mereaksi juga sedikit video daripada perkembangan sepak bola di Nusantara ini, di antara Malaysia dan juga Indonesia. Itu yang penting. Wakil daripada Asia Tenggara ini, Vietnam pun ada, Thailand pun ada, tetapi saya lebih menumpukan fokus kepada Indonesia dan juga Malaysia ya, yang mana kini kedua-dua tim ini berada di Qatar pada saat ini, di mana persediaan dan persiapan menjelang perlawanan sebenar Piala Asia pada tanggal 15 Januari ini, dan persiapan Indonesia dan Malaysia itu bagaimana. Dan saya menjangkakan Indonesia Malaysia juga memberi saingan yang sengit ya, walaupun menentang tim-tim yang besar di Piala Asia ini, di mana Indonesia berada di kumpulan D, akan berhadapan dengan Iraq, Vietnam dan juga Jepang, manakala Malaysia akan berhadapan dengan Jordan, Bahrain dan juga Korea Selatan. Apapun keputusannya nanti, saya punya pandangan, saya tetap mendukung kedua-dua tim ini, Indonesia dan juga Malaysia. Sama ada menangkah atau kalahkah atau imbangkah, bagaimanapun keputusannya, tetap kita mendukung negara Malaysia. Kalau bagi saya Malaysia, kalian Indonesia. Nah, salah satu ini saya tetap sokong 100% ya, karena kedua-dua tim ini mempunyai pemain-pemain yang saya sudah kenali secara mungkin 90% saya mengenali pemain-pemain Indonesia di bawah kendalian Sinteyong, dan juga Malaysia di bawah kendalian Kim Pan-gun. Kedua-dua pelatih ini daripada Korea Selatan yang telah membawa Indonesia dan Malaysia ke satu tahap yang begitu tinggi sekali dalam permainan sepak bola pada ketika ini. Walaupun dalam Piala Asia ini sama ada mereka kalah nanti, mereka telah berjuang sampai ke Piala Asia ini, satu kebanggaan sebenarnya untuk negara masing-masing. Jadi kita perlu positif guys, kita perlu mendukung apapun keputusan, beri semangat yang sekuatnya. Itulah tandanya kita ingin membangun sepak bola di Nusantara ini. Sekarang ini sangat berbeda daripada dulu. Malaysia dan Indonesia jauh ke tahap yang lebih tinggi sebenarnya. Walaupun keputusan ini mungkin nanti mereka akan kalah, sebab tim yang mereka lawan ini adalah tim yang sudah bermain di Piala Dunia. Contohnya Irak, Jepang, Korea Selatan yang akan menentang Malaysia nanti. Kalau di Indonesia menentang Jepang dan Irak itu perlawanan yang kita tidak boleh mengambil itu, sekiranya kalah tidak boleh mengambil itu sebagai kegagalannya, tidak. Sebenarnya satu kejayaan untuk kedua-dua tim ini, Malaysia dan Indonesia. Oke guys, kita semak dulu video yang saya ingin reaksi ini. Bagaimana nasionalisme orang Indonesia buat Justin Hubner terharu saat pemain keturunan kaget Indonesia itu ada di mana-mana. Daripada channel GL News. Yuk kita semak dulu video ini. Elkin Bagot, Rafael Strik, Witan Sulaiman, Sadil kata itu. Timnas Indonesia sudah tiba di Qatar kemarin. Setelah tiba, skuad Garuda akan kembali melakukan pemusatan latihan sebagai bentuk persiapan menjelang dimulainya Piala Asia. Mereka latihan lagi ya. Kabar yang beredar, Timnas juga akan melakukan uji coba melawan Iran. Namun sebelum itu ada uji coba lagi melawan Iran guys. Walaupun mungkin masa sudah menghampiri, hanya tinggal beberapa hari lagi ya, mungkin dalam seminggu, 7 hari lagi, tapi mereka masih melakukan uji coba ya.
Wah, betulkah? Terjadi STY dan para pemain dikejutkan dengan sambutan luar biasa dari orang Indonesia. Sebuah sambutan yang membuat Sinteyong pastinya kaget karena orang Indonesia sepertinya ada di mana-mana. Lantas bagaimana Ada di reaksi dari mana-mana pelatih orang asal Indonesia. Korea Selatan tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Oke, kita simak guys. Saat STY dan pemain keturunan kaget Indonesia ada di mana-mana. Itulah supporter yang sangat setia ya kepada Indonesia. Ya, tahun lalu hingga awal tahun ini, Timnas Indonesia menjadi perhatian khususnya bagi masyarakat Indonesia. Mereka diperhatikan karena tengah membentuk kekuatan untuk bersaing di level atas. Salah satu langkahnya adalah dengan mendatangkan pemain keturunan. Pemain itu kemudian digabungkan dengan pemain-pemain lokal terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Hasilnya Indonesia menjadi tim yang layak diperhitungkan. Namun sayang, saat menjalani turnamen resmi, skuad Garuda masih belum mampu meraih hasil maksimal. Contohnya yang terjadi di babak kualifikasi Piala Dunia tahun lalu. Ini sebenarnya masih dalam proses peningkatan itu berlaku ya, tetapi telah banyak peningkatan dilakukan. Meskipun masih tampil Sinteyong. mengecewakan, namun timnas tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Contoh terbaru saat skuad asuhan STY tersebut menjalani TC di negara Turki. Kala itu orang-orang Indonesia terlihat memberikan dukungan kepada timnas saat mereka menjalani laga uji coba melawan Libya. Dukungan itu diberikan dengan datang langsung ke stadion. Dan selesai pertandingan, para pemain serta supporter nyanyi bersama. Sebuah momen yang pastinya jarang terjadi saat timnas bermain di luar negeri. Mantap. Wah, ini supporter guys. Wow, ramai ya. Wey, macam di Indonesia Setelah menjalani ramai ya. latihan di Turki, skuad Indonesia memutuskan untuk langsung terbang ke Qatar. Di sana Elkan Bagot dan kawan-kawan dijadwalkan akan kembali melakukan uji coba sebanyak 1 kali. Nah, ada uji coba lagi Baru guys. setelahnya, ujian yang sesungguhnya bakal dihadapi oleh timnas. Karena mereka bakal menghadapi tim-tim kuat yang berada di grup D seperti Jepang, Vietnam, dan Irak. Dan semua pertemuan itu terjadi di fase grup Piala Asia. Nah, ini. Tapi kalau ikut dari segi pemain ini, semua pemain yang berpengalaman ya, pemain abroad pun semua ada. Tak membutuhkan waktu lama, skuad timnas akhirnya tiba di bandara kemarin. Sebagai tuan rumah, Qatar langsung menyambutnya dengan memberikan kalung berbentuk bunga ke masing-masing pemain dan pelatih. Oh, disambut. Selain dari ya. Qatar, sambutan ternyata juga diberikan oleh masyarakat Indonesia yang berada di sana. Ini yang masyarakat Sebuah momen Indonesia yang nih. membuat STY dan para pemain kaget karena orang Indonesia sepertinya ada di mana-mana. Betul lah. Kekagetan Ramai STY ya? serta pemain tentu Oh. ada dasarnya. Karena setelah memberikan dukungan di Turki, kini dukungan juga diberikan oleh masyarakat Indonesia saat mereka sudah tiba di negara Qatar. Sinteyong pun dia bagi bunga oleh supporter nih. Wow, hebat lah. Ini yang kita maukan guys. Sebenarnya dukungan supporter itu. Pemain ini bila ada dukungan dari supporter, daripada pengurusan PSSI sendiri, sebenarnya itu yang membentuk mental yang lebih kuat, semangat yang lebih kuat kepada pemain. Kadang-kadang pemain ini dia rasa dihargai apabila ada sambutan dari pendukung yang datang untuk menyambut mereka, ketibaan mereka itu. Nah, itu salah satu motivasi psikologi untuk pemain-pemain sebenarnya. Diberikan bunga. Tadi Sinteyong tuh dibagi bunga ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia itu sebenarnya sangat inginkan sepak bola Indonesia ini ke satu tahap tingkat levelnya itu sebenarnya mereka menghargai apa yang dilakukan oleh Sinteyong. Sebab itu mereka menyambut pemain-pemain ini berserta Sinteyong, memberikan bunga ya kepada Sinteyong juga. Nah, itu sebagai satu dorongan, galakan untuk semua pemain ini juga memberikan 100% di lapangan nanti. Kalau menang itu belakang kira lah. Yang penting ada persembahan yang menarik untuk ditonton oleh semua pendukung-pendukung yang hadir di situ. Nah, ini sangat keren lah guys, orang-orang Indonesia ini. Ada di mana-mana. Itu yang, tengok, ramai ya. Latihan di situ pun mungkin mereka juga
pergi ke stadionnya. Sinteyong mengharapkan dukungan penuh di Piala Asia. Sinteyong mengharapkan dukungan penuh, memang. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia tentu masih permulaan. Karena dukungan maksimal pastinya akan diberikan saat timnas bermain di ajang Piala Asia nanti. Menurut kabar yang beredar, ada puluhan ribu fans Indonesia yang bakal memadati stadion saat timnas bermain. Hal itulah yang menjadi harapan Sinteyong, karena menurutnya skuadnya saat ini benar-benar membutuhkan dukungan. Betul. Mari kita melakukannya bersama-sama. Indonesia akan bermain di Piala Asia dan pasti mengharapkan dukungan dari kalian. Ya, ini Semoga hasilnya bagus dan kami akan berusaha semaksimal mungkin, kata Sinteyong pada media. Dukungan perlu 100% guys. Boleh mengkritik ya, tetapi dia dalam kritikan yang membina lah. Kita jangan menghujat, jangan menghina pemain, sebab mereka lakukan yang Sinteyong terbaik. yakin timnas bisa memberikan kejutan. Tengok, Pada ajang kejutan. Piala Asia nanti, Indonesia pastinya menjadi tim yang tidak diunggulkan. Namun meskipun begitu, Sinteyong yakin jika skuadnya mampu berbicara banyak dan mampu memberikan kejutan. Betul. Ada harapan bahwa kami bisa membawa hasil yang tidak terduga. 6 hingga 7 pemain naturalisasi disertakan, para pemainnya melakukannya dengan baik. Kata Sinteyong melanjutkan. Betul, mungkin ada kejutan ya. Kita tidak tahu lagi nanti bagaimana. Mudah-mudahan Indonesia akan ada kejutan ya. Yang pentingnya bisa untuk mengalahkan Vietnam di perlawanan yang kedua nanti. Menentang Irak ini, seandainya Indonesia imbang itu sudah satu kejayaan yang besar ya. Reaksi pemain keturunan soal dukungan untuk timnas. Rafael Struijk. Selain Sinteyong, reaksi juga diberikan oleh beberapa pemain keturunan soal dukungan timnas yang ada di mana-mana. Salah satu reaksi diberikan oleh Rafael Struijk, pemain dari ADO Den Haag. Pemain berusia 20 tahun itu mengucapkan terima kasih banyak kepada fans Indonesia yang telah memberikan dukungan. I want to say thank you for supporting the team. It's amazing. It starts all when I come into the country with the plane, every support everywhere. So we appreciate it a lot, and I hope for the upcoming games there's also the same support, and we will do everything to win the games. I think. Kini menarik dinantikan bakal sejauh mana perjuangan Indonesia di Piala Asia nanti. Pada ajang tersebut, timnas akan bermain melawan Irak terlebih dahulu, baru kemudian melawan Vietnam dan terakhir melawan Raja Asia, yakni Jepang. Jika nantinya mendapatkan hasil kurang maksimal, semoga dukungan tetap diberikan oleh masyarakat kepada skuad Garuda. Betul. Karena mereka sudah berjuang demi nama baik Indonesia. Iya, itu yang penting. Jadi itulah reaksi Sinteyong dan pemain keturunan saat melihat dukungan masyarakat Indonesia yang ada di mana-mana. Oh, tengok, ramai kan? Oh, menyambut timnas Indonesia di Qatar nih, diberikan bunga lagi Sinteyong tuh. Oke guys, saya sangat setuju ya dengan admin dalam video ini. Apapun yang berlaku seandainya Indonesia belum lagi berprestasi dalam Piala Asia ini, mudah-mudahan semua penyokong, semua penggemar-penggemar sepak bola terus memberikan dukungan sebenarnya, memberikan apresiasi kepada pemain-pemain, karena pasukan timnas Indonesia ini sebenarnya sudah cukup bagus ya. Sekarang ini di ranking ke 145 daripada dulu pada tahun 2020 dalam ranking yang ke 170. Kemudian meningkat dan kini 145. Satu kejayaan yang sangat besar buat Sinteyong dan juga setiap pemain. Jadi kekalahan pun pada Piala Asia ini, seandainya lah kalah jangan kita terus memberikan yang negatif kepada pemain-pemain ini, karena mereka butuh dukungan kalian semua. Sama juga saya sentiasa memberikan dukungan kepada Malaysia, dan saya memberikan juga dukungan yang penuh kepada Indonesia, karena kedua-dua tim ini adalah tim yang kini berprestasi di bawah kendali pelatih daripada Korea Selatan, pelatih yang sama asalnya dari Korea Selatan, Kim Pan-gun untuk Malaysia, Sinteyong untuk Indonesia, yang telah membawa banyak kejayaan kepada kedua-dua tim ini. Apapun hasilnya nanti,
Indonesia, Malaysia tetap di hati kita sepatutnya. Itu yang ada dalam diri kita masing-masing. Saya lihat tadi pemain seperti Rafael Struijk, ya, pemain keturunan juga butuh dukungan kita semua. Apatah lagi Sinteyong yang inginkan satu kejutan yang besar kepada Indonesia. Mudah-mudahan saya mendoakan juga Indonesia dan Malaysia itu akan punya satu prestasi dan hasil yang baik dalam perlawanan di peringkat grup, di peringkat kumpulan ini. Jadi kita doakan sama-sama, walaupun pemain keturunan kah, pemain lokal kah yang bermain untuk tim masing-masing, untuk Indonesia dan Malaysia, mereka tetap membawa nama bangsa negara masing-masing. Jadi kita perlu memberi dukungan yang sepenuhnya. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.